Jadi kita tentu masih berupaya sejauh tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum berat yang dilakukan, sejauh itu hanya sebatas sebagai sebuah kebebasan berpendapat, tentu harus kita lindungi. Dan tentu kita akan, beberapa kawan juga sudah bergerak melalui bantuan hukumnya, bagaimana bisa membantu kawan-kawan aktivis yang sekarang masih ada di dalam penahanan. Gitu. Iya, siapa? KPK kan sudah. Prof Mahfud kemarin kan mengatakan ada dugaan markup. Dugaan markup itu urusan hukum, urusan KPK, biar aja. Semua yang ada indikasi itu kita dukung soal itu untuk diperiksa gitu aja. Di perjuangan ya. Yang penting hari ini Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Ya kalau soal HUS saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. 2015. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal. Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu? Artinya, secara apa yang disampaikan Mbak Neng tadi, mengatakan bahwa iya, sesuatu yang itu melanggar hukum yang harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ, ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu. Begitu. Sama ini kan lagi cuaca ekstrim. Nah, kalau dari BMKG, dari BNPB itu minta supaya kepala-kepala daerah ini juga siap siaga bencana. Nah, kalau dari kepala daerah PDIP itu seperti apa? Kan lagi ada konverda juga. Apakah itu jadi salah satu yang ditekankan supaya kepala daerah dari kader PDI Perjuangan ini siap bencana, kemudian juga ada persiapan-persiapan khusus di daerah? Iya, itu kan di komisi-komisi. Kita kan di dalam konpercap ada komisi politik, komisi organisasi, komisi program. Itu di komisi program selalu dicantumkan soal penanggulangan bencana itu, bahwa setiap ada penanggulangan bencana daerah-daerah harus siap, baik logistik, baik itu setelah ya, pra, saat dan pasca. Itu biasanya kalau paskanya itu tentang kesehatannya dalam pengungsi, sampah-sampahnya itu tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kita punya pemerintah daerah ya. Ya, 3 minggu yang lalu atas instruksi dari DPP PDI Perjuangan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang di dalam hal ini berkaitan dengan bencana Merapi sudah melakukan siaga kedaruratan. Artinya dilakukan latihan-latihan kepada masyarakat supaya siap ketika nanti terjadi sesuatu hal terkait dengan Merapi. Ini sama diperintahkan juga kepada daerah-daerah yang rawan bencana. Semuanya sama, bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan harus mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan terjadinya bencana alam. Nah, saya kira kuncinya ada di situ. Maka saya berasal dari DI, kami ikut menungguin, termasuk ikut mengikuti bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan bencana Merapi, dan mungkin juga akan di daerah-daerah lain yang mungkin itu terkait dengan tanah longsor dan mungkin juga kemungkinan tsunami, gempa, dan yang lain-lainnya. Demikian.